Teman-teman, satu tips ingin saya bagikan, terutama untuk Anda yang saat ini masih belum mampu bangkit dari keterpurukan Anda, masih belum bisa terlepas dari permasalahan kehidupan Anda, mungkin masalah keuangan Anda, mungkin masalah rumah tangga Anda, mungkin masalah bisnis Anda, dan lain sebagainya. Anda mungkin sudah menggunakan semaksimal mungkin kekuatan pikiran Anda untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Tetapi pada kenyataannya, mungkin Anda belum mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman, saya akan bagikan satu rahasia lagi untuk Anda. Mudah-mudahan rahasia ini bisa menjadi satu solusi untuk Anda, yaitu kita akan gunakan kekuatan batin kita untuk bisa terlepas dari berbagai permasalahan kehidupan kita. Terima kasih teman-teman, Anda masih tetap setia di channel ini. Terima kasih atas dukungan Anda, atas atensi Anda melalui komentar-komentar Anda yang sangat positif. Saya berharap dan berdoa teman-teman, mudah-mudahan segala keinginan Anda bisa terwujud. Apa yang Anda tuliskan di kolom komentar teman-teman, saya sudah membacanya dan sangat positif sekali. Saya berdoa mudah-mudahan semua yang sudah Anda tulis di kolom komentar yang menjadi keinginan-keinginan Anda bisa terwujud. Yakin dan percaya teman-teman bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, bahwa Tuhan menghendaki Anda untuk bahagia, bahwa Tuhan melayakkan Anda untuk memiliki apa yang Anda inginkan selama Anda meyakininya dan mengimaninya. Ya, teman-teman, dalam video kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, saya ingin berbagi satu rahasia untuk Anda, terutama untuk Anda yang ingin segera terlepas, ingin segera terbebas dari keterpurukan, terbebas dari permasalahan kehidupan, apapun itu. Kita bisa gunakan teman-teman kekuatan batin kita. Selama ini mungkin Anda sudah terapkan bagaimana memaksimalkan kekuatan pikiran, terutama kekuatan pikiran bawah sadar Anda. Ya, dengan berbagai macam teknik, dengan berbagai macam usaha. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda. Sekali lagi, kita maksimalkan kekuatan batin kita. Sebelum berbicara lebih jauh teman-teman, bagaimana kekuatan batin ini, sedikit ingin saya sampaikan bahwa kekuatan batin ini adalah satu kekuatan ilahi, di mana kita benar-benar mengandalkan daya energi ilahi dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan untuk bisa memaksimalkan atau menggunakan kekuatan batin kita. Yang pertama teman-teman, kita harus memiliki yang namanya kesadaran. Kesadaran ini menjadi poin penting untuk kita bisa menggunakan kekuatan batin kita, untuk kita bisa memaksimalkan kekuatan batin kita. Ya, kesadaran akan apa? Kesadaran akan hidup kita, akan jiwa kita, akan diri kita, akan siapa kita. Hingga pada akhirnya, kesadaran itu nanti akan membawa kita kepada Sang Ilahi, Sang energi sejati itu sendiri, ya, yang ada dalam batin kita. Pada akhirnya Anda harus bisa menemukan bahwa ada energi ilahi dalam diri Anda. Energi itu adalah energi dari Sang pemilik kehidupan Anda. Energi itu adalah energi kehidupan yang selama ini menghidupkan Anda, yang selama ini menghidupkan jiwa Anda, yang selama ini memberikan kekuatan kepada fisik Anda, yang saat ini menemani Anda dalam Anda menjalani kehidupan Anda. Itulah energi sejati teman-teman, di mana energi itu ada dalam batin kita. Ketika Anda benar-benar memunculkan kesadaran dalam diri Anda akan semakin terus masuk dan masuk lebih dalam ke dalam batin Anda. Disitulah Anda akan menemukan Sang Ilahi, energi sejati dari kehidupan ini. Nah, energi sejati itulah teman-teman yang akan kita gunakan menjadi kekuatan besar kita untuk kita bisa bangkit dari keterpurukan, untuk kita bisa terlepas dari berbagai masalah, untuk kita bisa mewujudkan keinginan-keinginan kita. Semuanya ada dalam batin Anda, ya. Oleh karena itu, saya beri judul video ini adalah bagaimana kita membangkitkan, bagaimana kita menggunakan kekuatan batin kita untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan kita. Sebab kekuatan batin itu adalah kekuatan ilahi, energi sejati dari kehidupan yang selama ini menemani kehidupan Anda. Ya, itu yang pertama. Kita harus menyadari bahwa
dalam diri kita, dalam batin kita, ada energi ilahi yang menghidupkan jiwa kita. Artinya secara umum adalah bahwa kita mengakui keberadaan Tuhan dalam batin kita, dalam jiwa kita, dan kita juga mengakui bahwa hidup kita itu adalah berasal dari Sang Ilahi itu tadi. Ya, itu langkah pertama. Langkah kedua, teman-teman, adalah kepasrahan. Bagaimana kita memasrahkan segalanya kepada Sang Ilahi tadi yang ada dalam batin kita tadi. Sebab sesungguhnya, teman-teman, semuanya, ya, kehidupan kita ini kendali sepenuhnya ada di tangan Sang Ilahi tadi. Semua atas izin Beliau, atas kehendak Beliau lah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, ya. Kita bisa terlepas, terbebas dari permasalahan. Semuanya atas izin Beliau, atas kehendak Beliau. Nah, bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan izin dari Beliau, mendapatkan izin dari Sang Ilahi, ya, dan bagaimana Sang Ilahi memiliki kehendak yang sama dengan apa yang kita inginkan? Caranya adalah, teman-teman, dengan kita menyatukan segala permasalahan hidup kita dengan daya energi Sang Ilahi tadi, ya. Kita serahkan, kita pasrahkan secara total, ya. Artinya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik semata, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan pemikiran kita, tidak. Tetapi lebih dalam lagi, kita mengandalkan energi dari Sang Ilahi yang ada dalam diri kita. Dengan kepercayaan dan keyakinan yang teguh, kita serahkan segala permasalahan kehidupan kita. Kita serahkan segala keinginan kita kepada Sang Ilahi, ya, kepada Tuhan. Artinya ketika kita sudah serahkan, kita sudah pasrahkan, kita tidak akan ada kekhawatiran lagi. Kenapa? Karena sudah kita serahkan kepada Sang Ahlinya, ya. Sehingga dengan demikian hidup kita akan menjadi lebih tenang. Mulailah di sini, teman-teman, kita akan menemukan yang namanya ketenangan batin. Inilah langkah awalnya kita bisa memperoleh solusi, memperoleh jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Munculnya ide-ide baru, munculnya banyak pertolongan, banyak sekali bantuan yang akan mendekati Anda, ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, tahap ketiga yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan kekuatan batin kita adalah memanfaatkan energi pencipta, ya. Menggunakan energi pencipta yang ada dalam diri kita. Ini mungkin jarang Anda dengar, teman-teman. Di beberapa video saya sempat saya singgung, dan kali ini ingin saya singgung lagi bahwa kita manusia, teman-teman, sesungguhnya kita diberi anugerah yang sangat luar biasa, yaitu anugerah pencipta, anugerah dan juga kekuatan sebagai seorang pencipta, sebagai seorang perancang. Kita bisa merancang kehidupan kita seperti apa yang kita inginkan. Kita bisa menciptakan hal-hal apa yang kita inginkan, ya. Sesuatu yang ada di dunia ini bisa tercipta oleh karena siapa? Siapa yang menciptakan mungkin handphone Anda? Siapa yang menciptakan alat-alat yang Anda gunakan saat ini? Perabotan, piranti, kendaraan mungkin. Siapa yang menciptakan itu? Apakah Tuhan menciptakan dengan tiba-tiba muncul? Tidak. Manusia yang membuatnya, teman-teman. Manusia yang menciptakan alat-alat itu. Kenapa bisa manusia menciptakan? Karena manusia diberi sebuah anugerah sebagai makhluk pencipta. Kita diberi kuasa itu, teman-teman, sehingga kita bisa menciptakan banyak benda, banyak barang, ya. Kita bisa merancang bahkan kehidupan kita. Kita ingin menjadi apa? Oh, ingin menjadi dokter. Oh, ingin menjadi seorang dosen. Oh, ingin menjadi orang kaya. Kita diberi kuasa untuk itu. Itulah yang harus kita maksimalkan. Caranya bagaimana? Buat sebuah keinginan besar dalam diri Anda. Keinginan apa yang Anda inginkan, ya? Ketika saat ini Anda sedang dalam masalah besar, Anda mempunyai sebuah keinginan. Tuhan, saya ingin saya terbebas dari permasalahan hidup saya. Rancang, teman-teman, dalam pikiran Anda kehidupan seperti apa yang Anda inginkan. Kehidupan yang seperti apa? Buat rancangan itu. Anda diberi kuasa untuk itu. Anda diberi kemampuan untuk itu, ya. Cukup Anda merancang saja, teman-teman. Cukup Anda menciptakan dalam pikiran Anda, ya.
kemudian masukkan itu ke dalam batin Anda, ya. Jangan hanya Anda simpan dalam pemikiran logika Anda, pada pikiran sadar Anda. Jangan, tetapi masukkan teman-teman ke dalam batin Anda. Serahkan konsep tadi, rancangan tadi kepada Sang Pemilik semesta yang ada dalam batin Anda. Resapkan teman-teman, resapkan apa yang Anda inginkan tadi, ya. Serahkan tadi, serahkan kepada Sang Pemilik alam semesta, dan biarkan kemudian Sang Pemilik alam semesta yang mengerjakannya. Anda jangan heran teman-teman, kenapa kita membuat rancangan, kenapa kita membuat konsepnya, kemudian kita menyerahkan kepada semesta, dan kenapa Tuhan yang mengerjakan. Apa tidak kasihan? Kenapa kita menyuruh Tuhan yang mengerjakan? Bukankah itu tidak sopan? Tidak teman-teman, kita harus sadar kita ini hanya manusia ciptaan. Sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita akan serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kenapa kita serahkan? Karena Tuhanlah yang berhak untuk memutuskan, untuk menjalankan semua roda kehidupan ini. Kita hanya menjalani, ya. Jadi serahkan teman-teman kepada semesta. Tuhan akan mengerjakan semuanya dengan segala kuasanya, ya. Kita cukup menjadi perancang saja. Kita rancang sedemikian rupa dalam pikiran kita, keinginan-keinginan kita. Apa yang sebenarnya Anda inginkan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, untuk bisa terbebas dari keterpurukan ini, terbebas dari permasalahan Anda. Buang yang namanya keraguan, ya. Tidak usah Anda pikirkan bagaimana nanti caranya, ya. Serahkan, itu semesta yang akan menangani semua. Tugas kita apa? Tugas kita cukup merancang, ya. Merancang dalam pikiran kita apa yang menjadi keinginan kita, kemudian serahkan kepada semesta, ya. Bawa masuk ke dalam batin Anda. Setelah itu syukuri. Apa yang harus kita syukuri? Syukuri sebab Anda sudah mengajukan keinginan Anda kepada semesta, kepada Tuhan, ya, melalui batin Anda. Sebab setiap hal yang kita rancang dalam pikiran kita dan kemudian kita masukkan ke dalam batin kita, kita serahkan kepada semesta, itu semua adalah hal-hal yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus mensyukurinya. Kita tidak perlu menunggu apa yang kita inginkan tadi terwujud. Tidak teman-teman, tidak. Sebab keinginan Anda tadi, yang menjadi rancangan Anda tadi, itu sudah terwujud ketika Anda menyerahkannya kepada semesta. Ketika Anda mampu memasukkannya ke dalam batin Anda, ke dalam pikiran bawah sadar Anda sudah mampu menciptakan gambaran itu di dalam batin Anda, maka saat itu juga keinginan Anda sudah diwujudkan. Tinggal Anda menerima keinginan tadi datang terwujud nyata dalam kehidupan Anda. Proses terwujudnya sebuah keinginan teman-teman, itu bukan seperti simsalabim yang langsung muncul di hadapan Anda, tidak. Prosesnya melalui dimensi yang tidak nampak, melalui batin Anda. Kemudian dia akan terwujud, ya, keluar, berpindah ke dimensi Anda, dimensi nyata Anda. Saat dia sudah berada di dimensi kehidupan Anda, dimensi nyata Anda baru bisa melihatnya. Namun jika Anda peka, Anda sudah mampu melihat perwujudannya di dimensi yang tidak nampak, yaitu dengan menggunakan kemampuan batin Anda. Sesungguhnya itu sudah terwujud, hanya saja Anda tidak mampu melihatnya dengan mata Anda, sebab dimensinya berbeda, ya. Anda baru bisa melihatnya ketika keinginan itu sudah muncul di dimensi Anda, dimensi yang bisa Anda lihat dengan panca indera Anda, ya. Tetapi sesungguhnya keinginan itu sudah terwujud, ya, begitu Anda mengajukannya kepada semesta, menyerahkannya kepada Sang Ilahi, ya. Ketika Anda sudah mampu menyerahkannya melalui batin Anda, saat itu juga terwujud. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita teman-teman, ya. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu maaf kata, tidak perlu terlalu cemas dengan kondisi kita saat ini yang mungkin sedang terpuruk, ya. Tetapi sekali lagi, saya tidak pernah menganggap sepele Anda, tidak. Sebab dulu saya pun juga demikian teman-teman, ketika saya belum mampu memahami apa itu kekuatan batin. Tetapi ketika seiring berjalannya waktu, saya kemudian mampu memahami, mampu menggunakan kekuatan batin itu,
Maka saya berani katakan kepada Anda bahwa tidak perlu terlalu cemas, tidak perlu terlalu khawatir teman-teman. Saya sudah membuktikannya sendiri bahwa akan ada sebuah kebangkitan dalam kehidupan Anda. Ya, bukan hanya kebangkitan secara fisik, bahkan kebangkitan secara rohani Anda, secara spiritual Anda, secara iman Anda. Dan itu yang akan membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik. Ya, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan Anda sudah cukup bisa memahami yang saya maksudkan. Ya, nanti bisa Anda ulang lagi menonton video ini ya, agar tidak terlalu panjang teman-teman. Saya akan ambil kesimpulan sebagai penutup dari video ini. Untuk Anda yang ingin segera bangkit dari keterpurukan, atau saat ini masih berusaha untuk bangkit, sudah berbagai macam cara Anda gunakan, termasuk juga menggunakan kekuatan pikiran Anda, memaksimalkan kekuatan pikiran bawah sadar Anda, tetapi Anda belum mampu juga. Anda bisa gunakan kekuatan batin Anda teman-teman. Ini mungkin sekilas sama dengan kekuatan pikiran bawah sadar, tetapi saya akan ajak Anda untuk memahami dari sisi yang berbeda. Ya, gunakan kekuatan batin Anda dengan menguasai beberapa tahap. Tahap pertama yang harus Anda kuasai adalah tahap kesadaran. Sadari teman-teman bahwa ada Tuhan di dalam hati Anda, bahwa ada energi sejati dari kehidupan ini, yaitu energi Sang Ilahi. Itulah yang menghidupkan jiwa Anda, yang memberikan Anda energi selama ini, yang menghidupkan Anda, menemani Anda beraktivitas. Gunakan kekuatan itu teman-teman ya. Sadari itu bahwa Anda mempunyai kekuatan itu dalam batin Anda. Jadi letaknya ada dalam batin kita teman-teman, ada dalam hati kita yang paling dalam. Ya, energi kekuatan ilahi. Kemudian tahap kedua teman-teman adalah tahap kepasrahan. Ya, bangun sebuah mental yang baik dalam diri Anda teman-teman. Bangun sebuah iman kepercayaan yang baik bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa energi ilahi tadi. Bahwa yang memberi kehidupan kepada kita adalah energi ilahi tadi. Dan energi ilahi itulah yang mampu membebaskan kita dari segala kesulitan kehidupan kita. Energi ilahi itulah juga yang akan menjawab segala doa-doa kita, segala keinginan-keinginan kita. Oleh karena itu, tahap kedua adalah kepasrahan. Kita pasrahkan seluruhnya, segala permasalahan hidup kita kepada Sang Ilahi. Kita percayakan, jika Dia mampu memberi kehidupan kepada kita, maka untuk bisa menyelesaikan permasalahan Anda, itu bukan sesuatu yang sulit teman-teman. Ya, tahap ketiga yang harus kita pahami adalah energi pencipta. Kita harus sadari bahwa kita memiliki sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu energi pencipta. Kita mempunyai kuasa untuk itu, menciptakan kehidupan kita sendiri, kehidupan yang kita inginkan. Rancang itu dalam pikiran Anda teman-teman. Rancang kehidupan yang Anda inginkan. Ya, yang saat ini Anda sedang terpuruk, sedang dalam masalah, sedang dalam problematika keluarga misalnya, rancang kehidupan seperti apa yang Anda inginkan. Setelah itu, bawa masuk rancangan itu ke dalam batin Anda. Persatukan dengan energi ilahi tadi. Serahkan kepada energi ilahi tadi. Ini keinginan saya serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, wahai Sang Ilahi. Ya, rasakan itu di dalam batin Anda. Bayangkan melalui perasaan Anda teman-teman. Bayangkan melalui perasaan Anda. Dan kabar baiknya teman-teman, saat Anda mampu menciptakan ya rancangan tadi di dalam batin Anda, maka saat itu jugalah keinginan itu terwujud. Jadi keinginan itu terwujud bukan nanti-nanti, bukan. Terwujud tepat pada saat Anda mampu menggambarkan ya atau membayangkan rancangan kehidupan yang Anda inginkan tadi ya melalui batin Anda, melalui perasaan Anda. Ya, itu. Kemudian langkah terakhir, langkah keempat yang harus kita lakukan adalah mensyukuri rancangan yang sudah kita serahkan kepada semesta melalui batin kita. Kita harus syukuri itu teman-teman. Rasa syukur inilah yang akan mempercepat terwujudnya keinginan Anda. Menjadi poin penting yang harus Anda ingat teman-teman saat Anda memaksimalkan atau menggunakan kekuatan batin ini adalah singkirkan semua permasalahan Anda. Abaikan permasalahan Anda. Fokus kepada energi ilahi. Fokus kepada pertolongan dari Sang Ilahi. Ya, seberat apapun beban permasalahan Anda, sebesar apapun hutang Anda, abaikan dulu. Tetapi fokus bahwa Sang Ilahi mampu dan pasti akan membantu Anda.
menyelesaikan permasalahan Anda. Oleh karena itu syukuri teman-teman. Dengan Anda mampu mensyukurinya, Anda akan lebih cepat memperoleh jalan keluar, memperoleh solusi, memperoleh kebangkitan kehidupan Anda kembali. Bukan hanya kebangkitan secara fisik, ya, secara semangat, tetapi kebangkitan secara rohani. Anda juga akan mendapatkan itu. Prosesnya bukan bim salah bim, tetapi melalui proses, ya, sama seperti bayi, ya, melalui proses sebelum dia dilahirkan ke dunia. Begitu juga solusi jalan keluar, ya, yang akan Anda peroleh dalam kehidupan Anda. Keinginan yang Anda ajukan, rancangan yang Anda ajukan kepada semesta, proses perwujudannya juga demikian teman-teman. Dimulai dari dalam batin kita, dari yang tidak nampak, hingga pada akhirnya akan terwujud nyata di dunia nyata Anda. Sehingga itu akan nampak dalam kehidupan Anda, dan Anda bisa melihat. Ya, teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa Anda pahami intisarinya. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu solusi untuk Anda. Tetap semangat teman-teman, percayalah. Anda akan mendapatkan kebangkitan, bukan hanya kebangkitan dari segi ekonomi, kebangkitan dari mungkin segi sosial, bahkan kebangkitan secara iman, secara spiritual Anda. Ya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Ketika Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin kita anggap itu berat buat kita, percayalah bahwa tidak ada yang Tuhan berikan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan berikan pasti akan berakibat baik, akan memberi dampak baik bagi kehidupan kita. Ya, tetap semangat teman-teman. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain, agar kita semua yang mungkin masih terpuruk, yang sedang dalam masalah, segera menemukan solusi terbaik. Oleh karena bantuan dari daya sejati, kekuatan sejati Sang Ilahi. Terima kasih teman-teman, sekali lagi Anda sudah menyimak video ini. Kita sambung dengan video-video saya berikutnya. Dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.